Selanjutnya, manfaat penelitian sosial ada 5. Yang pertama, deskriptif, menggambarkan suatu fenomena sosial, yaitu menceritakan, menjelaskan suatu fenomena sosial. Yang kedua, penjajakan atau mencari solusi langkah terbaik dari memecahkan masalah sosial, misalkan pengangguran, apa sih solusinya. Lalu prediktif, meramalkan suatu fenomena yang akan terjadi ke depannya, seperti bonus demografi di Indonesia, maka diramalkan akan terjadi SDGs 2045 di Indonesia. Lalu explanatory, menjelaskan sebab dari latar belakang fenomena sosial, misalkan menggali tentang tingkat pengangguran di Lombok Timur, lalu mencari tahu apa penyebab dari pengangguran di Lombok Timur. Lalu yang terakhir, evaluatif, mengukur program yang sedang berjalan, keberhasilan program. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi beberapa pihak. Yang pertama, peneliti tentunya akan mampu meningkatkan pengembangan dan pengetahuan, keterampilan, karir, dan menjadi sumber referensi pada penelitian selanjutnya. Yang kedua, pada peserta didik, fungsinya atau manfaatnya meningkatkan kepekaan sosial, kreativitas, analisis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, masyarakat, tentunya dari masyarakat akan memperoleh solusi atau masukan strategis dalam memecahkan suatu fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, maka akan mampu membantu pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan, solusi, dan kualitas program ke depannya. Selanjutnya prosedur penelitian sosial ada 3, ada rancangan, pelaksanaan, dan laporan. Jadi nanti untuk informasi di akhir materi ini akan ada pemberian tugas kelompok untuk menyusun rancangan penelitian sosial yang didasari oleh artikel yang telah dibagikan. Jadi artikel ini memiliki berbagai tema yang berbeda, dan tentunya dari tema-tema yang berbeda ini akan merumuskan berbagai rancangan, pelaksanaan, dan laporan yang berbeda pula. Yang pertama, rancangan penelitian sosial. Itu yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu maksudnya adalah mampu merumuskan atau menentukan masalah apa yang sekiranya akan diangkat. Yang kedua, merumuskan asumsi, pendapat dasar dari data-data yang awalnya telah diamati atau data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya, merumuskan hipotesis, ungkapan sementara yang belum teruji kebenarannya, memilih pendekatan kualitatif atau kuantitatif, menentukan variabel keterkaitan, dan yang terakhir menentukan sumber data primer atau data sekunder. Lalu pada pelaksanaan, hal yang dilakukan yang pertama menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen penelitian itu ada instrumen wawancara, ada instrumen observasi. Lalu mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu ada beberapa teknik, ada wawancara, observasi, dokumentasi, angket, kuesioner. Menganalisis data, kalau data kualitatif itu analisisnya menggunakan reduksi data, analisis, dan kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan. Menulis laporan ini gambarannya tidak berbeda jauh seperti menulis makalah, memiliki bab-bab tertentu. Oke, yang pertama, menyusun rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian sosial itu memuat subbab atau beberapa bagian atau 4 bagian. Yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Dari data awal yang diperoleh, baik pengamatan, baik artikel, baik jurnal sebelumnya, atau temuan langsung di masyarakat, kira-kira topik penelitian apa yang akan diangkat.
topik penelitian yang diangkat diusahakan memiliki beberapa hal seperti topik yang menarik. Topik yang menarik, kata menarik itu bisa diartikan sebagai topik yang sedang trending saat ini. Misalnya berita yang lagi viral apa. Atau bisa jadi apa kebutuhan masyarakat saat ini. Misalkan pasca COVID-19 banyak sekali kebutuhan lapangan pekerjaan. Itu kan kebutuhan di masyarakat saat ini. Lalu potensi sesuai dengan bidang ilmu. Jadi kita seorang anak sosiologi atau anak bidang ilmu pengetahuan sosial, tentunya kita mengangkat suatu penelitian yang arahnya ke sosial. Karena itu adalah potensi bidang ilmu yang dimiliki. Lalu sumber data yang memadai. Sumber data yang memadai maksudnya saat kita memilih mengangkat topik suatu fenomena sosial, kita sudah harus mampu memikirkan atau menganalisis kira-kira di saat mengangkat suatu fenomena sosial, data-data apa yang saya perlukan dan bagaimana dan di mana saya memperoleh data tersebut. Misalkan mengangkat terkait pengangguran di Lombok Timur pasca pandemi. Berarti data yang dibutuhkan, data primer, melakukan wawancara di beberapa masyarakat yang mengalami pengangguran. Terus data sekunder bisa diperoleh dari BPS atau dinas atau Bupati Lombok Timur terkait jumlah pengangguran di tahun 2022. Selanjutnya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit dalam artian penelitian yang kita angkat, topiknya logis kita amati dan mudah kita lakukan. Misalkan penelitian kita mengenai pengangguran. Pengangguran kenapa dikatakan logis penelitiannya dan tidak terlalu sulit? Karena masyarakat yang menganggur banyak kita temui di lingkungan sekitar. Yang kedua, banyak pihak-pihak yang mampu mendukung dalam memperoleh data seperti BPS, kantor Bupati Lombok Timur untuk menemukan data jumlah penduduknya. Selanjutnya, menentukan judul penelitian. Judul penelitian itu berkaitan dengan topik dan diusahakan judul penelitian harus bersifat singkat, padat, dan jelas. Secara aturan, judul itu harus memuat 20 kata maksimal. Lalu yang kedua, mencerminkan masalah. Misalnya kita mengangkat masalah atau fenomena pengangguran, berarti judul yang kita angkat ada menggunakan kalimat pengangguran. Misalnya tingkat pengangguran di Lombok Timur pasca COVID-19. Penganggurannya tetap dipakai. Lalu mengungkapkan objek yang diteliti. Objek yang kita teliti yaitu untuk mencari tingkat pengangguran pasca COVID-19. Selanjutnya menentukan dan merumuskan masalah penelitian. Merumuskan masalah penelitian itu berkaitan dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga rumusan makalah itu harus memuat pertanyaan. Baik itu 5W plus 1H. Baik itu 5W plus 1H secara seluruhnya atau beberapa. Misalnya hanya bagaimana pengangguran di Lombok Timur, mengapa pengangguran di Lombok Timur muncul. Selanjutnya, mengungkapkan atau mengaitkan objek penelitian yaitu pengangguran. Yang terakhir, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berarti berkaitan dengan rumusan masalah. Biasanya menyusun tujuan penelitian itu menggunakan kalimat untuk mengetahui tingkat pengangguran di Lombok Timur, untuk memahami pola atau kondisi
pengangguran di Lombok Timur. Itu tidak jauh-jauh dengan hal seperti itu. Lalu selanjutnya, manfaat penelitian itu dikaitkan dengan beberapa pihak. Manfaat penelitian bagi peneliti, manfaat penelitian bagi pembaca atau masyarakat, manfaat penelitian bagi pemerintah. Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian sosial. Ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif itu pendekatan yang berkaitan dengan penggunaan kalimat, historis, pernyataan. Jadi pendekatan kualitatif itu pendekatan yang mengungkapkan suatu fenomena menggunakan kalimat, pernyataan, ataupun historis. Lalu pendekatan kuantitatif itu pendekatan yang mengungkapkan suatu fenomena menggunakan angka, menggunakan angka atau variabel yang bersifat angka. Lalu kepustakaan itu adalah tinjauan atau literatur yang berasal dari media cetak ataupun digital, baik itu buku, artikel, jurnal, website, dan lain sebagainya. Lalu hipotesis dan batasan konsep. Hipotesis itu diartikan sebagai pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Ungkapan awal dari suatu fenomena, namun perlu diuji kebenarannya. Misalkan tadi mengangkat tentang pengangguran, lalu hipotesisnya adalah pengangguran di Lombok Timur disebabkan oleh rendahnya atau kurangnya lapangan pekerjaan pasca pandemi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang menghentikan. Itu masih hipotesis, belum teruji kebenarannya. Batasan konsep, lalu batasan konsep ini diartikan sebagai batasan objek yang kita teliti. Misalkan kita meneliti pengangguran. Batasan konsep yang kita amati adalah pengangguran yang diteliti adalah pengangguran di tahun 2020. Pengangguran yang muncul karena penyebab atau kondisi pandemi COVID-19. Berarti pengangguran di tahun-tahun lain tidak boleh dijadikan objek penelitian. Gitu. Selanjutnya, topik atau bidang penelitian sosial dalam kualitatif. Dalam melakukan penelitian sosial yang bersifat kualitatif, terdapat bidang-bidang penelitian tertentu. Yang pertama, studi kasus, yaitu penelitian yang mengangkat suatu fenomena kasus yang terjadi di masyarakat. Misalkan kasus pencabulan santri di Lombok Timur yang saat ini sedang viral. Terus fenomenologi, yaitu penelitian yang mengangkat suatu fenomena secara natural terjadi di masyarakat. Menggali atau mengangkat suatu fenomena sosial yang secara natural terjadi di masyarakat sehingga perlu adanya penelitian untuk mengungkapkan makna dari fenomena tersebut. Contohnya pola asuh. Pola asuh Mahat di daerah Pancor sehingga mampu meningkatkan spiritual generasi muda. Nah, itu kan suatu fenomena sosial yang terjadi secara alami atau secara natural di masyarakat. Dan kita perlu tahu apa sih makna pola asuh itu sehingga mampu membantu pemuda atau generasi muda untuk meningkatkan spiritualitas diri. Lalu yang ketiga, etnometodologi itu adalah suatu penelitian yang mengangkat perilaku sosial yang terjadi di masyarakat sehingga perlu adanya upaya memahami makna yang terkandung dari fenomena tersebut. Misalkan budaya gendang belik atau contoh yang lain upacara maulid adat di masyarakat suku Bayan atau masyarakat Bayan, sehingga kita perlu tahu apa sih makna dari perilaku budaya adat tersebut. Lalu selanjutnya etnografi itu mengangkat suatu budaya
yang terjadi di daerah tertentu untuk mengetahui makna dari budaya tersebut. Misalkan terkait pola pengobatan tradisional di daerah Jawa Barat.